Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video part 10b, Khotbah tentang Sallekha Sutta. Judul asal, A Discourse on the Sallekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris, U. Aye Maung. Penyunting bahasa Inggris, Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia, Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia, Budi S.H. Penerbit, Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama, Mei 2016. Penegasan atas kepercayaan pada kamma. Adalah lebih baik untuk menegaskan keyakinan kita atas kamma ketika kita berurusan dengan mereka yang tidak berkeyakinan, atau ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Kita harus kokoh pada pandangan benar, tidak peduli apa yang dikatakan oleh mereka yang menolaknya. Beberapa orang tidak memiliki keyakinan yang kokoh, sehingga mereka terombang-ambing setelah membaca buku-buku yang mendukung pandangan salah. Beberapa orang menyimpang dari pandangan benar karena mengikuti pasangan pernikahan mereka atau kerabat sosial. Ini berarti kehilangan warisan spiritual. Sungguh sangat menyedihkan. Beberapa orang yang tersesat demikian akan menyadari kekeliruan mereka dan menyesalinya di atas ranjang kematian dan setelah kematian mereka. Pandangan salah berarti jalan salah. Pandangan benar berarti jalan benar. Seperti halnya seseorang mengikuti jalan benar untuk menghindari jalan salah. Demikianlah seorang yang belum sepenuhnya terbebaskan dari pandangan salah harus mengubah pandangannya. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha sehubungan dengan pilihan atas pandangan benar sebagai pengganti pandangan salah. Selain itu, pandangan salah mengarah menuju alam rendah, sementara pandangan benar mengarah menuju alam kehidupan yang lebih tinggi. Di antara kedua pandangan ini, Sang Buddha mengajarkan kita agar memilih yang lebih tinggi. Seseorang yang tidak meyakini kamma dan akibatnya tidak akan melakukan kebaikan, juga tidak akan menghindari kejahatan. Ia tidak dapat mengharapkan kehidupan yang lebih tinggi, melainkan mengarah menuju kelahiran di alam-alam rendah. Namun, seseorang yang meyakini kamma dan akibatnya akan menghindari perbuatan buruk, menjalani kehidupan bermoral semaksimal mungkin, dan berkat perbuatan baiknya, ia akan mencapai alam yang lebih tinggi sebagai manusia atau dewa. Ia juga dapat mencapai jalan mulia menuju Nibbana melalui praktek meditasi pandangan terang. Demikianlah, seseorang dapat memperoleh kemajuan spiritual hanya melalui pandangan benar. Setiap orang menginginkan dan mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi beberapa orang mencarinya dengan mengikuti jalan yang salah. Beberapa orang tidak meyakini kamma dan akibatnya, namun mereka memperoleh kehidupan sebagai manusia dan memperoleh kemakmuran karena kamma masa lampau mereka dan kerja kerasnya pada kehidupan saat ini. Orang yang makmur demikian, terlepas dari penolakannya atas kamma, dihargai oleh beberapa orang yang menerima pandangannya dan mengikuti nasihatnya. Dengan cara ini, mereka dapat mencapai tujuan dalam kehidupan sekarang. Tetapi mereka kemungkinan besar akan terlahir di alam rendah setelah kematian. Oleh karena itu, kita harus mencari kehidupan yang lebih baik melalui pandangan benar. Akhirnya, menurut Sang Buddha, penerimaan atas pandangan benar adalah penting untuk pemadaman total atas kotoran batin atau dengan kata lain, pencapaian Nibbana. Jika seseorang meyakini bahwa tidak ada kamma dan akibatnya,
atau cenderung menerima pandangan itu, maka ia harus segera menolaknya dan menerima pandangan benar setelah mendengarkan khotbah yang benar dan merenungkan secara bijaksana. Hal ini akan mengarah pada padamnya kotoran batin yang berakar pada pandangan salah. Kaum duniawi biasa yang belum terbebas sepenuhnya dari pandangan salah juga akan terjamin kebebasannya dari pandangan salah secara total jika ia memperkuat pandangannya atas kama, berlatih meditasi, dan mencapai tingkat memasuki arus atau sotapana. Oleh karena itu, sesuai ajaran Sang Buddha, mari kita menegaskan orang lain mungkin memegang pandangan bahwa tidak ada kama dan akibatnya. Tetapi kami akan memegang pandangan benar bahwa ada kama dan akibatnya. Kami akan mempraktekkan penghapusan yang akan mengurangi kotoran batin. Kami akan melatih pikiran pada pandangan benar atas kama. Kami akan menghindari pandangan salah dengan mengambil pandangan benar demi kemajuan spiritual kami dan demi padamnya kotoran batin. Demikianlah, kita harus memperkuat kepercayaan atas kama. Ketika menjumpai atau mendengar suatu perbuatan buruk, kita harus ingat bahwa hal itu akan memiliki akibat kama yang berbahaya dan menghindarinya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, mengingat bahwa hal ini akan memberikan manfaat bagi kita. Ini adalah cara melakukan kebaikan yang timbul dari pengetahuan. Hal ini menjamin kelahiran kembali yang baik dalam kehidupan berikutnya. Selain itu, ketika kita merenungkan hukum kama, kita memiliki pikiran baik yang merupakan perbuatan baik juga, yaitu memperkuat pandangan kita atau dituju kamma. Ini adalah sejenis latihan batin dan kita perlu melatihnya sebelum kita dapat mempraktekkan jenis pengembangan batin lainnya. Pandangan salah dan pandangan benar terhadap sang jalan. Saya telah menjelaskan bagaimana melenyapkan pandangan salah yang dapat menimbulkan bahaya dan melatih pandangan benar yang dapat memberikan manfaat. Sekarang, saya mendorong Anda untuk melenyapkan pandangan salah terhadap sang jalan. Ini disebut aniyanika ditti, yang berarti pandangan salah yang merupakan rintangan bagi kebebasan dari penderitaan. Ada 4 pandangan salah seperti ini. Atta ditti, sakaya ditti, sassata ditti, dan ucceda ditti yang menghalangi pengetahuan pandangan terang dan pengetahuan sang jalan. Di antara pandangan-pandangan ini, atta ditti dan sakaya ditti adalah kepercayaan pada keberadaan entitas hidup atau jiwa. Entitas hidup ini disebut diri atau atta, dan teks Pali merujuknya sebagai makhluk hidup, satta, dan diri, atta. Orang-orang biasa menganggap diri mereka serta orang lain sebagai makhluk hidup. Pada kenyataannya, hanya ada 5 kelompok unsur kehidupan, pancakanda, dan hanya batin dan materi. Tidak ada diri atau entitas hidup. Orang-orang ini percaya atas keberadaan diri yang sebenarnya tidak ada. Dan pandangan salah ini disebut pandangan diri atau atta ditti, atau pandangan personalitas, sakkaya ditti. Sakkaya berarti susunan batin jasmani. Oleh karena itu, sakkaya ditti adalah pandangan salah yang menganggap bahwa susunan batin jasmani ini adalah makhluk hidup atau diri. Sebagai contoh, tindakan melihat melibatkan organ mata, objek visual, dan kesadaran mata. Akan tetapi,
Mereka yang tidak mampu mengamati atau memahami dengan pengetahuan pandangan terang akan menganggap organ mata, objek visual, dan kesadaran mata sebagai makhluk hidup. Mereka mempercayai, mataku jelas dan baik. Aku melihat tanganku. Aku melihat tubuhnya. Akulah yang melihat. Dan seterusnya. Ini adalah pandangan personalitas yang mengidentifikasikan susunan batin jasmani ini sebagai diri. Jenis pandangan salah demikian juga terasosiasi dengan tindakan mendengar, mencium, mengecap, menyentuh, dan berpikir. Contoh lainnya, ketika Anda menekuk atau merentangkan tangan dan kaki, keinginan untuk menekuk dan merentang adalah batin. Sementara tindakan menekuk atau merentang adalah jasmani. Hanya ada susunan batin jasmani saja. Kendati demikian, mereka yang tidak mengamati atau memahaminya melalui pandangan terang akan memiliki ilusi, akulah yang menekuk atau merentang, karena akulah yang berkeinginan untuk melakukannya. Ini adalah pandangan personalitas yang menganggap susunan batin jasmani sebagai diri. Pandangan ini juga muncul sehubungan dengan jenis-jenis aktivitas fisik lainnya. Adalah sulit bagi orang-orang biasa untuk sepenuhnya terbebaskan dari kepercayaan ego atau attha-ditthi. Hanya ada perbedaan dalam tingkatan. Beberapa orang sangat melekatinya, sedangkan yang lainnya tidak begitu melekat. Pandangan ini tertanam dalam-dalam pada mereka yang tidak mengetahui apapun tentang kelompok-kelompok unsur kehidupan. Saya menganut pandangan ini ketika masih muda dan tidak berpengetahuan. Pada saat itu, saya percaya bahwa ada entitas hidup dalam tubuh fisik seseorang yang pada saat kematiannya meninggalkan tubuh melalui mulut atau melalui hidung. Saya berpikir bahwa kehidupan memasuki rahim ibu pada masa kehamilan. Pandangan ini didukung oleh para dokter yang mengakui awal kehidupan dimulai dari janin hanya ketika mereka mendengar detak jantungnya. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai batin dan jasmani akan melekat pada pandangan itu. Akan tetapi, hal ini tidak memiliki cengkraman yang kuat bagi umat Buddhis yang telah akrab dengan teori tanpa diri dari kehidupan. Pandangan ini tidak cukup kuat untuk menghalangi usaha spiritual dan praktek Dhamma. Hal ini dimungkinkan bagi umat Buddhis untuk mempraktekkan dan mencapai jalan mulia dan buahnya terlepas dari kepercayaan ego mereka. Pandangan ini lemah bagi mereka yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang sifat alami dari batin dan jasmani. Bukan berarti mereka sepenuhnya terbebaskan darinya. Ketika berbicara tentang sifat dari batin dan jasmani, mereka mungkin memiliki ilusi bahwa akulah yang sedang berbicara. Sebuah fakta akan terlihat dalam perdebatan panas dan berapi-api yang terjadi ketika mendiskusikan Dhamma. Meditasi pandangan terang dan jalan mulialah yang dapat menjamin padamnya pandangan ini. Di antara kedua ini, meditasi pandangan terang akan membawa pada padamnya pandangan ini dengan cara peninggalan sesaat, atau dengan kata lain, ilusi sehubungan dengan objek yang diamati dilenyapkan oleh pengetahuan pandangan terang. Perhatian murni secara terus-menerus berarti mengatasi ilusi tersebut melalui penekanan atau ikkhambana. Akan tetapi, pandangan ini mungkin masih muncul ketika seseorang berhenti bermeditasi dan lengah. Pandangan ini sepenuhnya tercabut hanya ketika meditator mencapai tingkat memasuki arus atau sotapanna. Semua ini tergantung pada masing-masing individu dalam berjuang untuk mencapai tingkat memasuki arus.
pengetahuan yang penting. Untuk mencapai tujuan ini, seseorang harus memulai dengan meditasi yang merupakan pendahulu pengetahuan sang jalan. Praktek meditasi mensyaratkan pengetahuan. Beberapa orang mengatakan bahwa sebelum bermeditasi, seorang meditator harus mengetahui secara menyeluruh tentang konsep-konsep dari 5 kelompok unsur kehidupan atau khandha, landasan indria, ayatana, unsur-unsur, dhatu, kekuatan, indria, kebenaran-kebenaran, sacca, dan kemunculan yang saling bergantungan, paticca samuppada. Ini adalah nasihat yang baik, karena selaras dengan Visuddhi Magga. Seorang meditator yang harus berlatih tanpa seorang guru memerlukan pengetahuan demikian untuk pemeriksaan diri. Akan tetapi, kita tidak boleh berpendapat bahwa pengetahuan seperti ini adalah mutlak diperlukan oleh semua meditator. Karena tidak semua meditator yang berlatih mengikuti petunjuk Sang Buddha melakukannya hanya setelah mempelajari konsep 5 kelompok unsur kehidupan dan yang lainnya itu secara menyeluruh. Mungkin instruksi yang diberikan kepada meditator pada masa itu bahkan biasanya tidak berlangsung selama 1 jam. Khususnya jika ada guru yang membimbing meditator, adalah cukup dengan mengingat bahwa hanya ada fenomena batin dan jasmani yang tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti. Sang Buddha menunjukkan perlunya pengetahuan yang memadai dalam beberapa kata sebagai berikut. Oh Raja Dewa, seorang bhikkhu yang ingin bermeditasi hingga mencapai kearahatan harus mengingat untuk melihat tiada fenomena apapun yang kekal, menyenangkan, atau memiliki inti. Ini adalah pernyataan singkat Sang Buddha dalam menjawab pertanyaan Raja Dewa sehubungan dengan pengetahuan yang penting untuk pencapaian kearahatan. Ini adalah kata-kata Sang Buddha, bukan ajaran pasca kanonis. Dengan kata lain, segala fenomena yang terjadi pada diri sendiri atau orang lain harus dianggap sebagai tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti. Pengetahuan ini cukup untuk membekali meditator secara intelektual dalam berlatih meditasi. Kita dapat memperoleh pengetahuan ini hanya dengan mendengarkan khotbah Dhamma. Umat Buddhis yang religius telah mempelajarinya sejak lama bahwa hanya ada fenomena batin dan jasmani, bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, penderitaan, dan hampa dari entitas ego. Jika Anda mengetahui metode meditasi, maka Anda dapat bermeditasi setiap waktu. Metode meditasi Sang Buddha. Metode meditasi Sang Buddha diberikan dalam beberapa kata. Meditator mengetahui segala fenomena dengan terampil dan penuh perhatian. So sabbang dhammang abhijanati. Di sini, segala fenomena berarti fenomena batin jasmani yang terjadi saat mendengar, mencium, makan, menyentuh, menekuk, bergerak, berpikir, dan sebagainya. Meditator harus mengamati dan mencatatnya untuk memahami semua itu sebagaimana adanya. Abhijanati berarti memusatkan perhatian pada objek dengan terampil, penuh perhatian terhadap objek itu, dan mengetahui segala fenomena. Kesadaran tidak boleh terbatas pada satu fenomena. Ia harus waspada pada setiap peristiwa yang terjadi ketika melihat, mendengar, menyentuh, atau mengetahui suatu objek. Akan tetapi, pada awalnya, seseorang tidak mampu memperhatikan semua peristiwa.
ia harus memulai dengan pengamatan pada satu atau dua peristiwa yang paling jelas. Sewaktu duduk, ia harus memusatkan perhatian pada duduk, atau ia dapat berkonsentrasi pada lubang hidung, yang adalah titik sentuhan ketika menarik atau menghembuskan napas, dan mencatat dalam batin, masuk, keluar, atau ia dapat mencatat kembang dan kempisnya perut dengan pikiran terarah pada tekanan dan gerakan perut. Jika sewaktu mengamati dan mencatat itu, beberapa pemikiran muncul, ia harus mencatatnya, lalu kembali pada fenomena sebelumnya yang telah ia catat. Jika rasa kaku, sakit, panas, atau sensasi-sensasi lainnya muncul, ia harus mencatat kaku, sakit, panas, dan sebagainya. Dan kemudian kembali melanjutkan pengamatan awal. Jika ada gerakan menekuk, meregang, atau gerakan lainnya, itu juga harus dicatat. Ketika meditator berdiri, ia harus melakukannya dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, ia harus menyadari setiap langkah yang ia lakukan. Jika memungkinkan, ia harus melakukan pencatatan di setiap tindakan melihat atau mendengar. Atas dasar perhatian murni ini, ia mengembangkan kekuatan konsentrasi dan merealisasi melalui pengalamannya sendiri bahwa tidak ada entitas ego yang hidup. Tidak ada apapun selain batin yang mengetahui dan jasmani yang diketahui. Ini adalah pengetahuan analitis yang memungkinkan meditator dapat membedakan antara batin dan jasmani, dan ini adalah dasar bagi pandangan benar dalam meditasi. Pandangan ini berlawanan dengan kepercayaan ego dan pandangan personalitas. Sangat penting untuk memegang pandangan benar ini sebaik-baiknya. Beberapa orang berpikir bahwa mereka memiliki pandangan benar jika sekedar mengakui bahwa hanya ada jasmani dan batin. Jasmani tersusun dari 4 elemen dasar ditambah 24 fenomena fisik tambahan atau upadarupa, dan batin terdiri dari 81 jenis kesadaran duniawi ditambah 52 kondisi batin, cetasika. Ini tidak selaras dengan ajaran Sang Buddha, bahwa segala fenomena harus diketahui. Jenis perenungan demikian juga tidak menjamin lenyapnya kepercayaan ego yang muncul pada saat melihat, mendengar, dan sebagainya. Akan tetapi, meditator yang selalu mencatat apa yang sebenarnya sedang terjadi pada batin jasmani ini, pada saat mencatat kembangnya perut, akan menyadari bahwa di sana hanya ada gerakan mengembang dari materi dan batin yang mengetahui. Dan pada saat mencatat kempisnya perut, ia mengetahui bahwa di sana hanya ada materi yang bergerak mengempis dan batin yang mengetahui. Pada saat menekuk atau meregang, ia mengetahui bahwa di sana hanya ada materi yang menekuk atau meregang dan batin yang mencatatnya. Hal yang sama dapat dikatakan dari pengetahuannya mengenai pembedaan batin dan jasmani ketika sedang berjalan, melihat, mendengar, dan sebagainya. Setiap momen perhatian murni berarti pengikisan atas kepercayaan ego dan pandangan personalitas. Inilah cara yang Sang Buddha tunjukkan dalam Sallekha Sutta untuk menghapus pandangan-pandangan ini. Orang lain yang bukan meditator mungkin percaya pada entitas ego. Akan tetapi, kami yang terbiasa dengan metode introspeksi satipatthana melalui pemeriksaan fenomena batin jasmani pada saat kemunculannya akan menganut pandangan benar bahwa tidak ada entitas ego, melainkan hanya batin dan jasmani. Demikianlah
kami akan mempraktekkan penghapusan. Interpretasi kita terhadap ajaran Sang Buddha sangat tinggi dan mendalam. Mereka yang tidak bermeditasi dikategorikan sebagai orang lain. Akan tetapi, kita harus mengasumsikan bahwa orang berpengetahuan yang tidak melekat erat pada kepercayaan ego harus dikecualikan. Pandangan ini akan melekat erat pada mereka yang tidak bermeditasi dan memiliki sedikit pengetahuan. Menurut interpretasi kami, orang-orang demikian dapat disebut sebagai tidak berkeyakinan. Akan tetapi, pandangan salah atas diri ini tidak seberat pandangan salah yang mengarah pada tindak kejahatan. Pandangan ini, apabila berdiri sendiri, tidak akan membawa seseorang menuju alam rendah. Pemilik pandangan ini mungkin terlahir kembali di alam surga berkat kedermawanan dan moralitasnya, atau dapat mencapai tingkat absorpsi dan terlahir kembali di alam Brahma atau bahkan di alam tertinggi. Kepercayaan ego bukanlah penghalang menuju alam-alam surga. Akan tetapi, orang yang didominasi oleh kepercayaan ini tidak memiliki keyakinan pada ajaran Buddhis, dan oleh karena itu akan merintangi kemajuan spiritualnya. Kepercayaan ego yang ekstrim umumnya terdapat di antara para umat non-Buddhis dan jarang sekali terdapat di antara umat Buddhis. Seorang Buddhis mungkin menganut kepercayaan ego karena ketidaktahuannya, tetapi ia mungkin memiliki keyakinan pada Dhamma dan berlatih meditasi. Jika ia mengerahkan usaha sepenuh hati, maka ia dapat mencapai jalan dan buahnya. Meskipun tinggal di dunia yang menganut kepercayaan ego, kita harus bermeditasi dan memegang pandangan benar berlandaskan pengetahuan pandangan benar. Penegasan pandangan benar. Orang lain mungkin mempercayai jiwa yang hidup atau entitas ego, tetapi kami akan memegang pandangan benar bahwa hanya ada batin dan jasmani. Kami akan mempraktekkan penghapusan. Kami akan mengembangkan pikiran sehubungan dengan pandangan demikian. Kami akan menghindari kepercayaan ego dan pandangan personalitas dengan mengadopsi pandangan benar. Kami akan mencapai kemajuan spiritual melalui pandangan benar. Kami akan memadamkan api kotoran batin yang muncul dari kepercayaan ego dan pandangan personalitas dengan menganut pandangan benar. Penegasan ini menyiratkan bahwa mereka yang memegang kepercayaan ego adalah tidak berkeyakinan. Mungkin terkesan menyinggung mengikut agama lain. Akan tetapi, seperti yang telah disampaikan, kepercayaan ego demikian tidaklah seberat pandangan salah yang mengarah pada tindak kejahatan. Pandangan ini hanya memperpanjang keberadaan seseorang dalam sangsara. Selain itu, orang-orang biasa jarang terbebas dari pandangan ini. Kita terbebaskan dari pandangan ini untuk sementara waktu hanya ketika kita sedang bermeditasi. Tidak ada alasan mengapa para pengikut agama lain harus gusar disebut tidak berkeyakinan. Jika mereka gusar, mereka dapat berpindah kepada pandangan benar melalui introspeksi. Ada orang-orang yang telah menetapkan batin mereka pada tingkat spiritual yang lebih tinggi tanpa melepaskan kepercayaan ego. Sedangkan bagi meditator, ia mengalami kemajuan tingkat spiritual dengan dasar pandangan benarnya, seperti yang dilakukan Wisakha dan Anathapindika pada masa Sang Buddha. Kedua siswa Sang Buddha ini terlahir kembali di alam-alam surga pada kematian mereka. Di sana mereka mencapai tingkat yang tidak kembali dan akan melewati 5 alam murni atau Suddhawasa Brahma Loka berturutan. Mereka akan melewatkan 1000 siklus dunia di alam Awiha,
2.000 siklus dunia di alam Attapa, 4.000 siklus dunia di alam Sudasa, 8.000 siklus dunia di alam Sudasri, dan 16.000 siklus dunia di alam Akanitha. Seluruhnya 31.000 siklus dunia. Akhirnya, di alam Akanitha, mereka akan menjadi arahan dan mencapai Nibbana. Ini adalah bagaimana meditator mengalami kemajuan spiritual melalui pandangan benar dengan dasar meditasi pandangan terang dan jalan mulia. Kita harus meniru teladan mereka. Demikianlah saya akhiri video part 10b. Pada video part 10c, saya akan lanjutkan dengan subbab pandangan keabadian dan pemusnahan, sekaligus mengakhiri pembacaan bab pandangan salah atau Micca Ditti _11. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang